Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Pop News. Hari ini saya sedang berada di Masjid Imam Center, sebuah masjid yang berada di wilayah Washington DC, Virginia, dan Maryland. Masjid ini diresmikan oleh Presiden kita sebelumnya, yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Dan hari ini kita akan bertemu dengan Bapak Ustadz Fahmi Zubir yang akan menceritakan bagaimana kegiatan masjid ini selama bulan Ramadan tahun ini. Kita akan bertemu dengan beliau, insya Allah bisa ketemu hari ini ya. Saya masuk aja ke masjid. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you? Waalaikumsalam. Good, alhamdulillah, I'm fine. Pak Ustadz, gimana keadaan kita hari ini? Hari ini udah hari yang kedua ya, hari ketiga puasa. Ya, alhamdulillah. Gimana kegiatan puasa di sini, jalan lancar? Ya, alhamdulillah lancar. Jadi animo masyarakat, masya Allah ya, karena memang posisi masjid kita di sini itu sangat strategis. Yang nggak punya mobil pun dia bisa naik bus, kemudian jalan di sini kan. Jadi kalau masjid-masjid yang lain kan kalau yang nggak punya mobil jauh karena posisinya jauh dari halte gitu. Dari halte ya? Nah, terus kemudian yang kedua, imam kita ini luar biasa. Sholat tarawih kita panggil anak muda supaya encourage. Jadi suara itu bagus betul. Nah, kita encourage ya buat youth sehingga terpancing. Wah. Iya, semuanya jadi gitu. semangat bulan puasa semangat ini ya. Luar biasa gitu. Iya. Jadi mereka sempat protes karena warga kita kalau bulan Ramadan itu kan sholat tarawih tengah malam panas Ya. Ini ya, Bandung padat karena, orang kemudian pada karena bulan Ramadan kita tuh puasanya itu agak lambat ya. Nah, ketika masuk maghrib aja sudah masuk 8.20 ya. 8.20, 8.30 biasanya. 8.30, oke, 8.30. Kemudian ketika Isya itu 8.25. 8.25 malam. Jadi setengah 9 malam itu baru. 10.25 itu. 10.25 malam. 10.25 jam setengah 11 kan? Ya, jadi buka puasa jam setengah 9. Kemudian Isya tuh jam setengah 10. Berarti bukan setengah 10, setengah 11. 10. Oh iya, setengah 11. 10.25. Ya benar, setengah 12. Nah, setengah 11. Terawih itu udah kita singkat, cuma setengah jam. Iya, saya pernah terawih di sini tuh sampai jam 12 malam untuk kita terawih. Oke, selesai jam 11. Ya, atau paling lambat kalau umpamanya kepanjangan bacanya 11.15 atau 11.10. Tapi kan jam nih, ini kan cuma satu jalan. Iya kan? Kurang lebih jam macet di parking lot, ngomong-ngomong, ada yang mengantri sebagainya, tiba-tiba ini kan terganggu jam 12 malam. Iya, benar orang mereka kan kerja. Mereka kerja. Jadi ini yang kita khawatirkan karena di tempat lain di Seattle ya. Di Seattle tempat lain ada masjid yang ternyata ditutup. Gak boleh terawih. Kenapa? Gak boleh terawih? Karena tetangganya komplain. Mereka ibadah mengganggu kami sampai malam hari. Kami kerja besok. Jadi kita tidak mau ada komplain-komplain, mengganggu tetangga juga. Ya, akhirnya kita putuskan terawih kita sangat singkat. Ya, sangat singkat. Dan ternyata itu diminati orang dan rame. Jadi orang-orang banyak yang terawih di sana ketika tahu di sini ada singkat. Wah, sini, enak di sini. Nggak lama-lama ya. Salah satu keuntungan lah seperti itu. Tapi alhamdulillah sekarang hubungan antara warga Muslim di masjid ini dengan tetangga yang Yahudi baik ya. Iya. Jadi kalau sholat Jumat mereka parkir nggak masalah. Akhirnya kita sangat empati dengan mereka. Kita katakan terserah kamu. Ya kalau mau telepon polisi, towing, diderek, ya silakan. Itu di luar tanggung jawab kita. Ya karena kita juga sudah mengingatkan kepada seluruh jamaah supaya jangan parkir di depan rumah orang. Karena ini parkir di sini adalah parkir yang restriksi, nggak boleh. Ya gitu kan, harus ada izin. Kalau tanpa ada izin, ya stiker atau apa, itu langsung towing aja. Kita sudah umumkan ke jamaah supaya jamaah juga jangan sampai dengan alasan ibadah, kemudian juga satu sisi mengganggu tetangga, akhirnya kan ya sustainable kita, masa depan masjid kita terganggu juga seperti itu. Iya. Ya. Apakah mereka tahu nggak bahwa ini dikelola oleh umat Islam Indonesia, Muslim Indonesia? Ya, sebelumnya mereka tahu ini adalah sebuah gereja ya, gereja First Scientist. Kemudian ya kita mengenalkan dan mereka tahu sudah, ya ini adalah punya Muslim. Di depannya juga ada tulisan Imam Center. Dan dari memang kata imam itu identik dengan imam itu kayak pendeta gitu. Oke. Jadi di sini bukan dipanggil ustadz, dipanggil imam. Oh, jadi salah panggil Ustadz Fahmi jangan Imam Fahmi. Iya, jadi itu yang mereka kenal. Jadi terus ada juga banyak ya yang
seperti mahasiswa itu kunjung kemari untuk mengetahui tentang Islam seperti apa, atau dia dapat tugas di sekolahnya, Studi banding lah, studi ya. banding. Seperti ada namanya orang Amerika, namanya si katakanlah David ya, saya masih ingat ya. Dia datang kemari, kita main pingpong bersama, dia seneng banget, welcome. Dia bilang dia juga kagum gitu ya, kok ada rumah ibadah yang welcome gitu. Imamnya bisa main sama dia, saya main pingpong sama dia gitu kan. Imamnya jago main pingpong soalnya. Jadi merasa appreciate, dia bangga. Sampai sekarang kita masih hubungan. Terus kemudian juga kita juga sering melakukan interfaith ya. Interfaith itu Kegiatan dialog antar agama. Dan itu kita lakukan di sini terbesar itu summit ya, meeting. Ya jadi meeting tingkat tinggi. Itu 30 imam masjid di sekitar Maryland ini dan 30 rabi. Ya rabai. Oh iya. Mereka. Ya saya pernah datang tuh kalau nggak iya. salah, jadi pertemuan antara pemuka agama Islam dengan pemuka agama Yahudi. Yes. Mereka bertemu kemudian bikin kayak semacam kerjasama ya. Iya. Kalau nggak salah kerjasamanya dari anak-anak remaja Islam, ajak Muslim bisa belajar Jewish tentang Iya. bagaimana agama Yahudi, agama Iya. Yahudi juga begitu baliknya. Ya, kerjasamanya diantaranya mereka punya twin program. Twin program. Twin program itu, jadi dia punya filosofi ya, bahwa Islam, Kristen dan Jewish itu kan satu nenek moyang, Nabi Ibrahim. Jadi dia gimana masjid ini punya hubungan baik dengan sinagog yang terdekat di sini. Ya, Benar seperti dong. itu. Jadi ada hubungan baik, jadi kita saling mengcover begitu ya. Dan memang salah satu dari antara mereka itu ya ada yang pengen tahu betul gitu ya. Seorang rabi masih muda, dia energik dia. Kita bawa ke perpustakaan, kita ngobrol-ngobrol begitu kan. Dan kita kasih tahu, nah inilah buku-buku buku-buku mantan orang Yahudi yang masuk Islam. Dia kaget begitu kan. No problem, nggak ada masalah. Memang kita dulu satu dalam hal faith gitu kan. Terus ya dia pun merasa senang gitu kan. Ya, alhamdulillah. Jadi sebatas kita membuka hubungan dialog ya. Sehingga ketika kita dalam satu meja, kan kita bikin ada waktu itu sempat 12 meja ya. Kita buat round table, meja bundar ada 12. Nah, itu 30 imam berikut ada juga kameramen TV dan sebagainya. Kru ya? Ya, kru. Terus kemudian ketika dalam diskusi ya itu ada rabai itu yang energik, dia katakan ini kita nih posisi kritis nih. Donald Trump, dia bilang begitu. Itu sudah banyak membuat yang keretakan antara muslim dengan kita pun juga. Kita tetap berada di muslim. Yeah. Jadi itu salah satu ternyata yang emosi dia.